Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, syukur alhamdulillah kita sudah memasuki distance learning hari kelima bersama dengan BPSDM Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel ASN Malakdi 383. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas salah satu nilai core value ASN, yaitu tentang akuntabilitas. Nah, terkait salah satu nilai dasar ASN, akuntabilitas ini tentu untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan agenda habituasi. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih ini akuntabilitas? Mengapa dia termasuk dalam core value ASN? Nah, dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan istilah responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral seorang individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Jadi dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, kepada lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada masyarakat luas. Jadi akuntabilitas ini merupakan wujud dari aktualisasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas. Nah, di dalam memahami nilai akuntabilitas, ada 3 mental yang perlu ditanamkan, yakni mental melayani, dimulai dari diri sendiri, kemudian dimulai dari hal yang paling kecil, kemudian dimulai dari sekarang. Jadi mental melayani ini penting untuk ditanamkan di dalam diri seorang ASN, yakni mulai dari diri sendiri, memulai dari hal yang paling kecil, dan dimulai dari saat ini juga. Nah, adapun tingkatan akuntabilitas ini terbagi menjadi 5, yakni akuntabilitas personal, kemudian yang kedua akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Nah, adapun aspek-aspek akuntabilitas, ini adalah yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Accountability is a relationship. Bagaimana hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil atau result oriented. Kemudian akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, requires reporting. Kemudian yang keempat ini akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja, improve performance. Integritas dan akuntabel. Jadi dua karakter ini penting untuk dimiliki oleh seorang ASN dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Nah, akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak, baik dibuktikan melalui penelitian, menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Nah, kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur birokrasi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi kepada masyarakat.
Nah, mengapa sih akuntabilitas ini penting? Jadi, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama yang menyebabkan dia penting untuk dipahami dan disadari. Nah, yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, kemudian untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi ada 3 fungsi utama dari akuntabilitas publik. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, berikutnya kita masuk di panduan perilaku akuntabel. Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel ini bisa dicapai dengan 9 indikator ini. Yang pertama yaitu kepemimpinan, kemudian transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Jadi kita bahas yang pertama dulu, kepemimpinan. Nah, lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel atau mencontohkan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain, lead by example, jadi memberikan contoh. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik, yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya, sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi. Nah, poin yang kedua, yakni transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah yang pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok, baik secara internal maupun eksternal. Jadi dari baik di dalam maupun di luar instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Berikutnya, yaitu integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholder yang terlibat. Nah, poin yang keempat adalah tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas dalam perorangan dan responsibilitas institusi ini bisa dijabarkan. Yang pertama, pada responsibilitas perseorangan, ini adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan. Nah, responsibilitas institusi. Nah, ini juga melibatkan ya, ada tiga indikator ini. Yang pertama adalah adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya. Kemudian yang kedua, adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik dengan kompetensi yang dimilikinya. Keadilan. Poin kelima dalam menciptakan lingkungan akuntabel adalah keadilan.
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Kemudian kepercayaan adalah rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Ketujuh adalah keseimbangan atau balance. Nah, untuk menciptakan akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan atau balancing antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kinerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian atau skill yang dimiliki oleh ASN. Kedelapan, dalam menciptakan lingkungan akuntabel adalah kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen yang penting untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Akibat lemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Jadi, itu tadi 9 upaya dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Jadi, dimulai dari kepemimpinan, kemudian transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, pemerintah telah meluncurkan core value, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan employer branding, bangga melayani bangsa. Nah, core value ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, yang kita bahas hari ini, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN, serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya. Dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, itu tadi video singkat kita atau perbincangan singkat kita terkait core value ASN akuntabel. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan saya sampaikan mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bangga melayani bangsa.